Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem rem ya. Oke, sistem rem sendiri fungsinya adalah menghentikan sepeda motor bila diperlukan. Nah, itu saat di posisi lampu merah ataupun keadaan mendadak. Nah, jadi fungsi rem sendiri untuk memperlambat suatu kendaraan. Nah, fungsi dasar rem. Nah, fungsi dasar rem ini juga mengontrol kecepatan ketika jalan menurun ataupun tikungan. Nah, jadi fungsi rem sendiri teman-teman harus tahu ya, mengurangi kecepatan. Ini adalah salah satu prinsip kerja pada sistem rem. Ini ada gambarnya ya. Seperti kerja suatu roda ketika turunan. Terus yang selanjutnya ada sama suatu roda atau kendaraan. Terus selanjutnya ada rim trommel ya. Nah, rim trommel ini sama memperlambat suatu kendaraan. Ini menggunakan handle trommel dengan bantuan manusia. Ini ada struktur rim trommel. Ini ada handle, terus diteruskan ke batang rem, terus masuk ke handle trommel. Ini juga untuk bagian belakang dan ini untuk bagian depan. Nah, di bagian depan juga sama, ada handle rem depan, terus diteruskan ke tali rem, terus dilanjutkan ke handle trommel. Nah, ini struktur rem pada trommel. Nah, ini bisa teman-teman pelajari juga komponen yang ada pada rim trommel. Nah, ini di sini ada akron pin ya. Ini ada brake cam. Nah, ini yang mengubah kampas itu mengembang dan mengecilnya. Nih, dari sini. Ini juga ada brake shoes atau kanvas rem. Nah, jadi teman-teman juga harus mengetahui ya komponen daripada rim trommel. Ada kampas remnya, ada pirnya, dan ada brake cam-nya dan akron pin-nya. Nah, ini juga teman-teman juga harus mengetahui. Terkadang kan di sepeda motor itu kampas rem kan sering kita ganti nih. Nah, ketika sudah kita ganti, terkadang remnya itu masih jauh. Nah, ini harus tahu nih cara teknik dalam mengganjalnya juga harus tahu. Di sini biasanya yang kita ganjal ya, di akron pin-nya. Nah, jadi ketika kampas rem ini sudah kita ganti tetapi masih juga kurang pas ketika melakukan penyetelan, apabila kita melakukan pengereman, nah, ini biasanya kita ganjel juga ya. Nah, ini biasanya terjadi di sepeda motor yang lama, tapi kalau untuk di sepeda motor baru ini nggak perlu diganjal di akron pinnya. Ini adalah struktur komponen yang ada di rim trommel. Jadi teman-teman juga harus mengetahui ya komponen daripada rim trommel. Nah, mana juga yang diganti komponennya. Biasanya kita ganti itu yang brake shoes ya, atau kanvas rimnya. Terus yang kedua itu ada brake cam-nya dan akron pin-nya. Itu biasanya yang sering kita ganti. Nah, ini cara kerja rim trommel. Nah, sebelum bekerja ada jarak space-nya antara trommel dengan kampas rem. Jadi ini antara trommel dan kampas remnya ini ada sedikit jarak ya, atau spilling. Jadi dia tidak boleh terlalu lengket dengan trommelnya. Jadi harus tidak ada gesekan yang terjadi. Terus yang kedua, setengah pengereman. Nah, jadi sepatu rem menyentuh dengan lembut trommel rem.
dan memberikan gesekan kecil. Nah, ini adalah salah satu rem tromol ya. Nah, ini adalah cara kerja rem tromol. Nah, jadi teman-teman juga harus mengetahui ya cara membongkar dan cara menganalisa kerusakan pada rem tromol. Nah, jadi jangan pulang nggak tahu ya. Terus ini ada pelepasan rem. Jadi sepatu rem kembali pada posisi semula karena tarikan pir, tidak ada terjadi gesekan. Nah, ini tipe-tipe rem tromol. Ada tipe leading atau trailing, hanya satu cam yang digunakan untuk menekan dua sepatu kopling. Ini dia, hanya satu cam. Terus sepatu rem yang mempunyai efek pengereman lebih kuat disebut leading shoe. Nah, sedangkan yang lainnya disebut trailing shoe. Nah, ini prinsip kerja sepatu. Camnya dia bergerak ya ke kanan atau ke kiri. Terjadinya gesekan antara kampas rem dan tromol. Nah, ini tipe-tipe rem pada tromol. Nah, ini yang dua buah cam digunakan untuk menekan kedua buah sepatu rem sehingga dapat bekerja seperti sepatu leading. Nah, nih camnya dia dua yang bekerja. Kalau tadi yang di bagian atas itu satu cam yang bekerja. Nah, itu biasanya terdapat di sepeda motor. Sekarang mungkin kebanyakan satu cam ya, jarang yang kita temui dua cam. Ini adalah rem tromol. Permukaan luar dari hub terdapat sirip-sirip pendingin yang terbuat dari aluminium untuk penyaluran panas dengan baik. Jadi ini ada sirip-siripnya. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan ya, menyimpan pendingin atau menyimpan udara untuk mendinginkan kampas rem atau tromol. Nah, jadi kan di dalam ini kan terjadi gesekan mengakibatkan panas. Ini harusnya ada pendingin. Terus next, ini ada pada bagian tromol terdapat alur yang berfungsi untuk menyaring debu dan air agar tidak masuk ke dalam tromol. Ini adalah kejadian hilangnya kemampuan pengereman karena panas berlebihan akibat dari gesekan yang terus-menerus antara rem dan tromol. Nah, jadi ini biasanya di saat kejadiannya ini biasanya kita saat menaiki pegunungan ya. Nah, jadi yang putaran yang terjadi pada tromol dan kampas rem ini terlalu berlebihan yang mengakibatkan panas, apalagi terjadi jalan yang menurun ya. Ini yang membuat gesekan itu yang terlalu berlebihan. Jadi ketika kita menaiki atau perjalanan yang jauh itu wajib sepeda motor itu dihentikan sejenak atau diistirahatkan sejenak, lebih kurang 15-20 menit, jangan dipaksakan untuk berjalan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan itu bagian rem tromol ya. Nah, ini yang kedua ada rem cakram. Ini prinsip kerja rem cakram adalah gaya tekan hidrolik yang diberikan piston yang berada di dalam kaliper berdasarkan hukum Pascal, sejumlah cairan dalam bejana yang tertutup. Nah, juga ini teman-teman juga harus mengetahui ya komponen daripada rem cakram. Jadi harus mengetahui komponennya serta menganalisis kerusakannya. Nah, jadi yang kerusakan yang terjadi pada sistem rem sendiri itu biasanya sering terjadi kerusakannya itu biasanya di master rem ya. Ini master remnya sering jebol atau terjadi jamur. Ini biasanya kita buka, kita servis menggunakan kertas pasir, terus dilumasi dengan oli, lalu kita pasang kembali. Jadi teman-teman juga harus tahu cara pembongkarannya
dan cara pemasangannya, dan serta pembuangan angin pada minyak rem. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, mengetahui pembuangan angin pada minyak rem. Nah, ini adalah cara kerja rem cakram. Nah, jadi sebelum bekerja, tekanan minyak rem itu 0 ya. Nah, jadi tidak menyentuh cakram. Nah, saat mulai bekerja terjadi tekanan pada minyak rem, mengakibatkan minyak rem itu bertambah dan kampas rem itu mulai menyentuh cakram dan terjadi gesekan kecil daripada sistem pengereman cakram. Oke, next. Oke, cara kerja rem cakram. Ini saat bekerja, tekanan minyak rem lebih tinggi, tekanan kampas juga pada cakram lebih besar, dan gesekan besar juga pada gaya pengereman. Saat pelepasan, tekanan minyak rem kembali lagi ke 0 dan kampas tidak menyentuh pada piringan cakram dan tidak terjadi tekanan. Nah, ini penyetelan pada rem cakram ya. Ini sebelum bekerja. Sebelum bekerja di sini ada celah ya antara kampas rem dan cakramnya. Nah, ini gambarnya. Terus yang kedua ada saat mulai bekerja. Nah, seal piston berubah bentuk. Nah, ini piston ini mendorong keluar dan mengakibatkan kampas menjepit cakram. Di sini barulah terjadi gesekan. Bisa dilihat. Oke, daripada penyetelannya sendiri pada rem cakram, saat pengereman, seal piston menekan kembali posisi piston pada posisi semula. Ini ya, kembali dia pistonnya. Yang keempat, penyetelan sendiri. Jika kampas rem mengalami kausan, piston akan bergeser dari posisi seal sehingga kampas rem dalam posisi selalu terjaga. Ini tipe pada kaliper. Ini adalah one of piston type. Sepasang pad kiri dan kanan sama-sama digerakkan oleh masing-masing piston. Jadi kanan dan kiri itu terdapat pistonnya yang menekan si kampas ke cakram. Nah, ini adalah single piston type. Ini di sepeda motor sekarang itu lebih banyak single piston type ya. Hanya terdapat satu piston yang digunakan. Jadi piston itu menekan pad atau kampasnya sendiri, kemudian menekan cakram. Ini adalah gambarnya ya. Nah, keuntungan rem cakram, transfer panas lebih cepat sehingga kemungkinan timbul fading lebih kecil dan pengereman lebih stabil dibandingkan rem remote. Tidak akan timbul shape energetis mengerem dengan sendirinya seperti pada tipe leading saw. Bila dua disc brake digunakan, tidak ada perbedaan daya pengereman antara rem kanan dan rem kiri, sehingga sepeda motor tidak tertarik ke salah satu sisi. Nah, ini adalah salah satu gambar rem pada rem depan atau disc brake, rem cakram. Untuk pendinginnya juga dia diberikan dari arah berkendara ya. Jadi langsung dia angin itu mendinginkan si rem. Ini adalah bentuk daripada cakram. Cakram rem model motorsport umumnya menggunakan piringan cakram tipe floating. Ini dia. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan daripada sistem pengereman. Jadi teman-teman juga harus bisa membongkar dan memasang serta menganalisa kerusakan pada sistem rem. Jangan pula kita membongkar tidak tahu apa sih yang sering terjadi kerusakan pada sistem rem. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini.
Mungkin wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.